Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Kabar ini muncul dari pengamat sepak bola Indonesia Haris Pardede yang menyampaikan informasi melalui akun YouTube-nya. Menurut Bung Harpa, ini bukanlah hal yang mengejutkan karena memang Kluivert sudah memiliki banyak pilihan pemain di posisi bek kanan. Asnawi, yang saat ini bermain di Port FC ternyata bukan menjadi pilihan utama bagi pelatih asal Belanda itu. Patrick Kluivert memang memiliki beberapa opsi di posisi bek kanan, antara lain Sandy Walsh, Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Yacob Sayuri. Keempat pemain ini sudah menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas Indonesia. Dengan banyaknya opsi, Asnawi menjadi cadangan yang hanya dipanggil jika pemain-pemain lain mengalami cedera atau tidak dapat tampil. Hal ini tentu saja cukup disayangkan, mengingat Asnawi merupakan salah satu pemain yang cukup berpengalaman di Timnas Indonesia. Namun, keputusan ini mungkin tidak sepenuhnya mengejutkan bagi para pengamat sepak bola. Kluivert tampaknya lebih memilih pemain yang sudah lebih lama berada di Timnas dan memiliki chemistry yang kuat dengan pemain lain. Walaupun Asnawi memiliki potensi besar, ia harus bersabar dan terus bekerja keras agar bisa kembali dipanggil jika ada kesempatan. Sebagai pemain yang berkarir di luar negeri, tentunya Asnawi memiliki pengalaman yang bisa berguna bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, meski Asnawi tidak dipanggil kali ini, masih ada peluang untuknya kembali membela Timnas di masa depan. Sepak bola penuh dengan kejutan, dan keputusan pelatih bisa berubah sewaktu-waktu. Yang penting adalah Asnawi terus menunjukkan performa terbaiknya di klub dan tetap fokus pada pengembangan diri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan skema agar Timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Menurutnya, peluang lolos otomatis masih terbuka jika skuad Garuda mampu meraih 7 hingga 9 poin dari 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh, yakni Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Jika mampu finish di posisi 2 besar, maka Indonesia bisa langsung melangkah ke putaran final Piala Dunia tanpa harus melalui babak tambahan. Namun, jika Timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen grup, masih ada kesempatan melalui jalur playoff. Erick menegaskan bahwa peluang itu masih realistis, mengingat performa tim yang semakin berkembang. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga, yang berarti masih dalam jalur persaingan ketat menuju putaran final. Tantangan terbesar adalah menghadapi tim-tim dengan ranking lebih tinggi, tetapi semangat dan kerja keras bisa menjadi kunci utama. Lebih dari sekadar kelolosan, Erick Thohir ingin membawa sepak bola Indonesia naik level agar sejajar dengan negara-negara besar dunia. Ia menekankan pentingnya kerjasama dari semua elemen, baik itu pemain, pelatih, federasi, maupun dukungan dari masyarakat. Dengan program yang terstruktur dan dukungan penuh, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menembus panggung sepak bola tertinggi di dunia. Mimpi ini bukan sekadar angan-angan tanpa dasar. Erick percaya bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia. Ini bukan mimpi yang berlebihan, tetapi sesuatu yang nyata di depan mata kita, tegasnya. Harapan besar ini harus diiringi dengan usaha maksimal di lapangan serta dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan Presiden yang meresmikan naturalisasi 3 pemain baru Timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi laga-laga penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Dengan terbitnya kepres ini, ketiganya resmi mendapatkan dasar hukum untuk melaksanakan Sumpah Pewarganegaraan dan segera bergabung dengan tim. Prosesi Sumpah Pewarganegaraan akan dilakukan di Roma pada 10 Maret 2025. Tanggal tersebut menjadi sangat krusial, karena bertepatan dengan batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan Australia versus Timnas Indonesia. Artinya, jika semua proses berjalan lancar, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James bisa langsung masuk dalam skuad Garuda untuk menghadapi laga berat melawan Australia. Kehadiran mereka tentu diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Emil Audero, yang berposisi sebagai kiper, menjadi sorotan utama karena pengalamannya di Liga Italia. Sementara itu, Joey Pelupesi adalah gelandang bertahan yang tangguh dan bisa menambah kedalaman lini tengah Timnas Indonesia. Sedangkan Dean James, pemain muda berbakat yang berkarir di Belanda, berpotensi menjadi aset jangka panjang bagi skuad Merah Putih.
Dengan tambahan 3 pemain ini, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi tantangan di level internasional. Naturalisasi ini bukan hanya soal menambah kekuatan, tetapi juga bagian dari visi besar PSSI dan pemerintah untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan agar timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia semakin nyata. Pecinta sepak bola Indonesia akhirnya bisa sedikit lega setelah tim dokter FC Copenhagen memastikan bahwa cedera yang dialami oleh Kevin Dix tidak terlalu parah. Berita ini disampaikan langsung oleh sang bek melalui akun Instagramnya. Kevin membagikan informasi dari dokter tim yang menyatakan bahwa cederanya bisa segera pulih, dan besar kemungkinan ia akan siap bermain untuk timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Ini tentu saja menjadi kabar baik, terutama bagi para penggemar yang menantikan penampilan Kevin Dix di lini belakang timnas. Sebagai bek yang tangguh dan memiliki pengalaman di Eropa, kehadirannya di timnas sangat dinantikan. Dengan adanya kepastian bahwa cedera yang dialami tidak terlalu serius, peluang Kevin untuk memperkuat timnas semakin terbuka lebar. Di sisi lain, meskipun cedera ini sempat membuat khawatir, kini Kevin Dix bisa bernapas lega dan fokus pada pemulihan. Ini juga menjadi angin segar bagi pelatih Patrick Kluivert yang kini memiliki satu opsi lagi untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Dengan kekuatan lini belakang yang semakin solid, Indonesia memiliki harapan besar untuk tampil maksimal di ajang internasional mendatang. Tentunya, berita ini juga memberi semangat lebih bagi Kevin Dix untuk segera kembali ke lapangan dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Meski sempat diragukan, ia kini semakin dekat untuk membuktikan kualitasnya di level internasional. Timnas Australia sedang menghadapi krisis di lini belakang menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Sejumlah pemain kunci di sektor pertahanan mengalami cedera, yang membuat pelatih Tony Popovic pusing 7 keliling. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, terutama di posisi bek tengah yang kini kehilangan Harry Souttar, Hayden Matthews, dan Cameron Burgess. Situasi semakin rumit dengan adanya 2 bek sayap lainnya, Jordan Bosz dan Alessandro Circati yang juga cedera. Dengan banyaknya pemain yang tidak bisa diturunkan, Popovic terpaksa mencari solusi untuk memperbaiki lini belakang Australia. Salah satu langkah yang diambil adalah memanggil beberapa pemain muda dari tim U20 Australia untuk mengisi kekosongan tersebut. Tentu saja keputusan ini cukup berisiko, namun di saat darurat seperti ini, Popovic tak punya banyak pilihan selain memanfaatkan potensi pemain muda. Para pemain U20 ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di laga krusial tersebut, meskipun mereka masih minim pengalaman di level internasional. Dengan situasi yang semakin menantang, Australia harus bertahan dengan para pemain pelapis untuk menjaga posisi mereka di kualifikasi. Ini memberi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan kekurangan di sektor pertahanan lawan. Namun, Australia tetap merupakan tim yang tangguh, dan meskipun banyak pemain utama yang absen, mereka masih memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk meraih poin penting dalam kualifikasi. Meskipun Australia sedang mengalami krisis di lini belakang, Indonesia harus tetap fokus dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi kedua tim, dengan banyak drama yang mungkin terjadi akibat kondisi darurat ini. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dengan tegas mengecam aksi rasisme yang dilakukan oleh segelintir supporter Indonesia terhadap Trevoh Chalobah usai Kevin Dix mengalami cedera. Kejadian ini mengundang perhatian banyak pihak, termasuk Kevin Dix yang merasa sangat kecewa setelah melihat komentar-komentar tidak pantas tersebut di media sosial. Kevin pun angkat suara dan menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak bisa diterima dan merusak citra sepak bola Indonesia. Sumarji juga memberikan dukungan penuh kepada Kevin Dix dan mengungkapkan rasa kecewanya. Ia menegaskan bahwa masih ada supporter Indonesia yang bertindak sangat tidak pantas dan memalukan. Menurut Sumarji, sepak bola adalah ajang untuk saling menghormati dan memberikan respek kepada sesama, baik itu pemain maupun supporter. Aksi rasisme yang terjadi jelas bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas yang harus dijunjung tinggi dalam dunia sepak bola. Dalam pandangan Sumarji, tindakan rasisme bukan hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak atmosfer positif yang selama ini terbentuk dalam sepak bola. Ia mengingatkan kepada semua pihak, terutama supporter, untuk selalu menjaga sikap dan menggunakan media sosial dengan bijak.
Kata-kata yang tidak pantas hanya akan memperburuk situasi dan merusak citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk introspeksi dan memastikan bahwa kita menjadi supporter yang mendukung dengan cara yang positif dan penuh rasa hormat. Tidak ada tempat untuk kebencian dan rasisme dalam sepak bola, dan tindakan ini harus dihentikan demi kebaikan bersama.